Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang doa yang begitu memikat sehingga Tuhan segera menjawabnya. Kisahnya tentang seorang yang mengalami sakit kusta. Pada zaman Tuhan Yesus, sakit kusta itu dianggap hukuman dari Tuhan. Orang yang berdosa. Karena pada waktu itu terkena penyakit kusta berarti meninggal. Belum ada obatnya. Dan karena dianggap berdosa, bisa menulari, maka mereka biasanya disingkirkan keluar kota. Tidak boleh berada di dalam kota, diasingkan. Suatu ketika Tuhan Yesus lewat dan orang yang terkena kusta ini berteriak kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku." Menurut Tuhan, doa ini sangat-sangat beriman. Karena pada waktu itu tidak ada orang yang mengerti dan sadar bahwa Tuhan atau Yesus adalah Tuhan. Tetapi pria berpenyakit kusta ini yakin bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit kusta kalau mau. Itu berarti bahwa orang kusta ini mengakui Yesus mempunyai kemampuan ilahi minimum kalau tidak menyamakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit kusta pada waktu itu. Maka ketika dia mengatakan, "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku," itu berarti dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena mempunyai kuasa seperti yang dimiliki oleh Tuhan saja, manusia tidak bisa. Nah, pengakuan iman ini bagi Yesus sangat penting. Untuk sebuah doa, kita harus mengakui kuasa ilahi, mempunyai kekuatan yang dahsyat. Itu yang pertama, kenapa kemudian Tuhan Yesus segera mengulurkan tangan dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Langsung. Dan kemudian pria itu tahir. Yang kedua adalah penderita kusta ini percaya penuh kepada Tuhan dengan mengatakan, "Jika Engkau mau." Artinya kuasanya ada di tangan Tuhan, bukan ada di dalam dia. Maka Tuhan berkenan karena percaya penuh. Seandainya Tuhan tidak mau pun, tidak masalah. Karena penderita kusta ini yakin bahwa Tuhan pasti mempunyai kuasa untuk mentahirkan, tetapi kalau dia tidak mau, pasti Tuhan punya rencana yang lebih indah. Karena itu, penderita kusta ini menggunakan kata "jika Tuhan mau". Sebuah kerendahan hati dan pengakuan bahwa yang berkuasa dan menentukan itu Tuhan, bukan dirinya. Nah, doa seperti ini sangat berkenan kepada Tuhan. Kita sendiri mengalami, kalau ada orang lain yang minta kepada kita, minta tolong, tapi kemudian kita masih mempertimbangkan, dan kemudian yang meminta tolong ini maksa, kita jadi malah jengkel. Tetapi kalau pasrah, tergantung kepada kita, ya sudah, kapan Anda bisa? Nah, kita malah menjadi tergerak hati akan kesungguhan dan juga kepercayaannya. Itulah yang dialami oleh Tuhan ketika mendengar bahwa penderita kusta ini mengatakan, "Jika Tuhan mau." Maka kemudian Tuhan segera mengabulkan permohonannya. Dan doa semacam ini bisa menolong kita. Karena kemudian kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Bukan sebagai alat saja untuk mengabulkan permohonan kita.
Nanti kalau Tuhan tidak mengabulkan, kemudian kita menjadi kecewa dan kemudian meninggalkan Tuhan. Doa yang benar adalah doa yang penuh iman, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini bisa kemudian disubstitusi, diganti dengan persoalan-persoalan kita. Anda yang sedang mengalami persoalan, Anda yang sedang mengalami kegelisahan dan penderitaan, juga bisa menggunakan doa ini. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyelamatkan aku. Ini mirip dengan doa Tuhan ketika di Taman Getsemani. Bapa, jika Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan memang kemudian Bapaknya tidak menjawab. Tetapi Tuhan mengerti bahwa Bapaknya punya rencana yang lebih indah. Yaitu ketaatan yang menyelamatkan kita semua. Maka sikap doa seperti inilah yang sungguh berkenan kepada Allah dan kemudian membuat Tuhan sendiri langsung bertindak mengabulkannya. Anda yang punya persoalan, Anda yang punya masalah, Anda yang sedang menderita sesuatu, belajarlah dari penderita kusta ini untuk percaya penuh kepada Allah bahwa Allah mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan kita, untuk mentahirkan kita, untuk juga mengampuni dosa-dosa kita. Kadang-kadang masalah dosa juga membutuhkan kepercayaan bahwa Tuhan itu bisa mengampuni dosa kita. Kenapa kita terus berada di dalam dosa? Seringkali karena kita sendiri kurang yakin bahwa Tuhan mampu, mempunyai kuasa untuk menghapuskan dosa kita. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita membangun iman, percaya penuh, dan yakin bahwa doa-doa kita pasti dikabulkan kalau kita percaya penuh dan sungguh menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Dan kita adalah hambanya yang sangat dikasihinya. Menurut Ibu Teresa dari Kalkuta, beliau mengatakan bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan. Kalau Tuhan menjawab ya, itu pasti karena doa kita baik. Kalau Tuhan mengatakan tidak, itu karena Tuhan punya yang lebih baik. Maka Dia akan menjawab juga dan memberi yang lebih baik daripada yang kita doakan. Dan kalau Tuhan mengatakan tunggu, nah itu berarti Tuhan mempunyai yang paling baik yang sedang disiapkan untuk kita. Maka mari kita tetap terus berdoa, bahkan memupuk sikap doa yang benar. Seperti sikap doa penderita kusta itu, yang percaya penuh kepada Allah, bahwa Allah mempunyai kuasa, sekaligus Allah juga berhak menentukan untuk memberikannya segera atau tidak, atau memberi yang lebih baik. Dan dengan sikap doa yang semacam itu, Tuhan tidak bisa tidak menjawab, bahkan menjawabnya dengan segera. Sementara kita sendiri makin beriman, makin mengandalkan Tuhan. Teladan bentuk doa, sikap doa yang sungguh berkenan kepada Allah ini kiranya membantu kita untuk terus-menerus memupuk sikap doa, ketaatan, kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan. Makin mengandalkan Tuhan, makin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Karena itu kita selalu datang kepada Tuhan dan tidak pernah merasa kecewa. Karena kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.